Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bejo, monggo lebet. Apa kabar Mas Bejo? Udah lama nggak kelihatan ini. Alhamdulillah Mas Ustadz, kata saya baik. Baru 2 hari nyampe di Medan nih. Rencana mau lebaran Medan tanggal 2. Izin Mas Ustadz, boleh saya bertanya? Ada sedikit pertanyaan nyambung video yang pernah Mas Ustadz tayangkan sama Mas Bin beberapa hari. Boleh bertanya Mas Ustadz? Oh iya, monggo silakan. Atur nuwun. Ini Mas Ustadz, video Mas Ustadz sama Mas Bin yang lalu membahas tentang jual beli. Namun jual belinya secara offline. Mas Ustadz sampaikan bahwasanya barang ataupun produk yang mau dibeli itu seharusnya sebaiknya harus ada di hadapan antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi perselisihan di bagian tadi yang menyebabkan cacatnya proses jual beli tersebut atau menghindari adanya kekhawatiran penipuan. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalkan penjual beli atau jual beli tersebut dilakukan secara online, Ustaz. Sekarang ini kan banyak jual beli di toko-toko media sosial yang online terus. Nah, saya pengen beli barang secara online, namun ketika melihat video dari Mas Ustaz sama Mas Bin, ada pertanyaan karena otomatis barangnya mau dibeli nggak bisa dilipat. Nah, Ustaz penjelasannya ya supaya tidak ada keraguan dalam hati saya dalam proses jual beli tersebut. Gitu, Ustaz. Oh itu toh, alhamdulillah. Makasih Mas Bejo. Memang benar kalau kita melakukan proses jual beli itu, pertama kita dasar hukum jual beli itu adalah mengubah ataupun boleh. Lalu kalau misalkan tadi yang offline, Mas Bejo ataupun si penjual dan pembeli harus sama-sama melihat produk ataupun barang yang mau dijual belikan agar tidak terjadi kekhawatiran ataupun penipuan yang lainnya. Nah, kalau Mas Bejo bertanya tentang jual beli secara online, itu juga tidak jauh dari proses dasar hukum jual belinya, sama juga bersifat mengubah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat proses jual beli secara online. Yang pertama, objek barangnya dulu atau disebut dengan mabil itu harus jelas, tipenya, jenisnya, warnanya, ukurannya, dan hal itu penting untuk menghindari yang namanya gharar atau ketidakpastian dalam proses jual beli. Dan juga barang yang mau dijual itu objeknya harus halal. Gak mungkin toh proses jual beli narkoba atau bahan curian gitu yang haram-haram. Dan setelah itu yang terpenting barang yang mau dijual tadi itu harus milik sendiri atau sah. Nah, kalau misalkan tadi ada penjual mau menjualkan barangnya, barang orang lain, nah si penjual tadi harus memeriksa dulu barang yang mau dijual dari temannya atau orang lain tersebut yang mau dijual kembali, apakah barang itu barang yang halal atau barang kepemilikan si penjual yang pertama, agar tidak terjadi keributan. Itu yang pertama, Mas Bejo, barangnya atau objeknya harus jelas, yang namanya mabil. Poin yang kedua
adalah tentang harga. Harganya harus jelas, namanya saman. Jadi sebelum proses jual beli online itu harus dicantumkan harga produknya, itu harus jelas, tidak boleh ada biaya siluman. Maksudnya harga pokok barang yang mau dijual, kalau memang ada tambahan ongkos kirim juga harus jelas ditampilkan, sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Poin yang ketiga, adanya kesepakatan antara si penjual dengan pembeli, namanya ijab kabul. Kalau secara offline, seperti yang saya sampaikan kepada Mas Jen tempo hari, maka ada ijab kabul langsung antara penjual dengan pembeli diucapkan. Saya beli barang ini dengan harga sekian, adanya ijab dan kabul, dan si penjual juga saya jual seperti itu. Namun dalam proses jual beli online, kesepakatan atau ijab kabul itu tidak harus diucapkan dengan lisan. Kita bisa lihat dalam proses atau sistem jual beli tersebut bisa diganti ijab kabulnya itu dengan beli sekarang atau check out. Nah, menurut Islam, hukum Islam itu sudah sah pengganti ucapan lisan antara penjual dan pembeli. Tentu saja setelah si pembeli melihat dengan jelas secara detail barangnya, ukurannya, warnanya, lalu harganya sudah sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada faktor pemaksaan ataupun keberatan antara si penjual dan pembeli. Setelah itu ijab kabulnya disertai lengkap dengan ongkirnya, lalu si pembeli memijit atau mengklik tanda bacaan beli sekarang ataupun check out. Itu sudah cukup menjadi pengganti ijab dan kabul dalam proses jual beli secara online. Nah, yang terakhir, syarat dalam proses jual beli online itu ada namanya hak khiyar. Hak khiyar itu hak memilih. Maksudnya ini sangat penting karena pembeli kan tadi tidak melihat fisiknya secara langsung, hanya menganalisa berdasarkan deskripsi yang disampaikan oleh si penjual, materialnya seperti yang disebutkan di atas. Lalu apabila di kemudian hari setelah terjadi proses jual beli tadi, barang dikirim kepada Mas Bejo, nggak sesuai dengan deskripsinya. Nah, disinilah yang namanya khiyar ru'yah, hak memilih dalam pandangan. Maksudnya ketika menerima barang yang nggak sesuai, maka kita bisa adanya kesempatan untuk mengembalikan ataupun return produk tersebut kepada si penjual. Nah, pada syarat awal juga si penjual juga harus mengatakan bagaimana syarat-syarat jikalau barang tidak sesuai, maka si pembeli harus atau bisa mengembalikan produk tersebut kepada si penjual. Mungkin dengan menampilkan video unboxing untuk membuat sebuah keyakinan antara penjual dan pembeli bahwasanya produk yang dikirimkan tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang telah disampaikan. Begitu Mas Bejo. Nah, gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kelihatannya Mas Bejo mau borong nih buat lebaran. Oh ya, satu lagi terpenting. Juga di sistem penjual beli online tersebut diangkat juga disebutkan estimasi barang sampai. Nah, otomatis kan Mas Bejo mau menggunakan produk yang dibeli tadi sebelum lebaran. Nah, seandainya barang tadi sampai setelah lebaran, nah maka harus ada komunikasi dalam sistem jual beli tersebut. Kalau lewat gimana? Apakah bisa dikembalikan ataukah ada ganti rugi finansialnya? Nah, di situ harus Mas Bejo chatting komunikasi dengan si penjual agar tidak ada keraguan-keraguan. Sifatnya harus jujur si penjual, dan si pembeli
sebelum membeli harus detail membaca deskripsi yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, tanya dengan jelas. Begitu, Mas Bejo. Oh iya Mas Ustaz, alhamdulillah jelas banget. Jadi kalau misalkan proses jual beli yang online itu berarti prosesnya sudah harus nampak di hadapan pembeli, misalnya ya sudah ditampilkan di layar atau sistem online prosesnya, dan nanti dan pembelinya berupa penggantinya check out gitu Ustaz. Atau sangat Ustaz, dan nggak ragu-ragu lagi nih. Jadi kita semangat lebaran nanti di satu barang-barang buat bocah-bocah di rumah, pada ngetrek, pada minta semua, Pak kok belum beli baju baru. Jadi saya tanya dulu, saya bilang sama anak-anak, sama istri juga, ntar tanya dulu sama Mas Ustadz Sugi tentang penjelasan dari berprofesi. Baik Mas Ustadz, terima kasih sebelumnya, penjelasannya luar biasa. Mohon maaf dulu kalau telah mengganggu waktunya Mas Ustadz. Jadi saya mohon izin Mas Ustadz ya, sehat selalu, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua, khususnya buat Mas Ustadz. Terima kasih Mas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau memang sudah jelas. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mas Bejo.